Assalamualaikum Om TJ, Om Geda. Waalaikumsalam, Pak Abdul. Sehat-sehat nih ya semua, alhamdulillah ya. Sehat dong. Alhamdulillah, sehat. Sehat, Iya. bismillah. Gue tuh pengen cari tahu, karena gue yakin semua orang suka sama tahu, pasti nggak ada yang nggak suka tahu gitu kan. Jadi gue tuh pengen cari tahu tentang rindu. Mungkin bukan rindu yang baper-baperan gitu sih, nggak. Itu jauh dari hal itu. Jadi kan kebetulan gue itu lahir di tahun 90-an. Dan sedangkan kalian lahir di tahun 80-an. Pasti Oke. perspektif rindu kita berbeda. Dan gue tuh pengen banget kita saling tahu apa sih yang membedakan kita dulunya gitu loh. Baik. Oke. Nah, Terus lo mulai rindu dari mana nih? jadi Nah, kayak ya, itu ini bang, pertanyaannya. nggak nih, gue tuh pengen bingung, gue tuh pengen bingung lagi gimana tuh. Gue tuh pengen banget tahu kalau sekarang nih kan, gue kan kalau nongkrong sama teman-teman gue pasti gampang lah bisa WhatsApp atau lain. Bahkan dulu tuh gue BBM om. Nah di zaman kalian dulu, kalau misalnya kalian ngajak temen ngumpul apa nongkrong itu gimana sih om? Sedangkan kan sama sekali nggak ada komunikasi handphone kan? Ya, oke. Ini siapa dulu nih? Gue Pak Randy nih. TJ lah. Oke, ya udah. Ini pertama dari ngajak ngumpul berarti ya. Iya. Ini nih berarti startnya dari kapan sih? Dari SD atau SMP ya kan berarti? Dari Mungkin gini. Gua sama TJ ini kan lumayan ngalamin peralihan teknologi lah. zaman Dari- percobaan. Dari yang masih pakai pager, dari kita ngerasain pakai pager, terus kita ngerasain handphone baru, tapi belum ada chat, tapi ada message. Bahkan dulu mau message aja tuh susah, ada daftar, ada ini segala macam gitu lah. Nah, jadi kayak kita mulai dari masa itu aja, karena kan mungkin ketika Afdol udah dewasa, dia udah kenal tuh yang namanya Oke, benar. message, yang namanya gitu-gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi coba silakan Bung TJ, kita mulai dari sebelum ada semuanya. Sebelum ada semuanya. Ya udah berarti start dari ini sebenarnya startnya dari telepon umum dulu. Kami tuh ngerasain telepon umum. Jadi ya awalnya kan telepon umum itu pakai koin kan. Kayak dulu uangnya 100-an perak gitu atau berapa lah gue lupa. Ya udah itu ya biasanya di tiap-tiap titik tertentu tuh disediain telepon umum. Ya udah kita biasanya tarifnya tuh gue lupa sebenarnya antara Rp100 atau sekian gitu. Nah, seiring berkembangnya teknologi yang agak lebih masih itu kartu telepon. Jadi dulu kami tuh lumayan kalau kartu telepon itu mewah sih gitu. Ada gituan ya, gue baru tahu sumpah ada kartu telepon. Ya, itu tuh gaya tuh. Nah di kartu teleponnya ada kreditnya lah gitu. Tapi gue juga lupa sebenarnya kreditnya itu per berapa. Nah setelah itu Jadi gue diem. gue potong sedikit. Jadi yang gue ingat kartu telepon itu misalnya lo pakai kredit yang harganya 20.000. Jadi di ujung kartunya itu ada tulisan 20.000. Nanti kalau dia makin mengecil tuh ada dilobang-lobangin gitu kalau kita aja. Teleponnya otomatis ingat gak lagi? Ya, ntar dia turun 20.000. Berarti kalau misalnya lobang kita udah ke arah 2.000, wah berarti bentar lagi kita udah gak bisa telepon lama. Ya, nah itu gitu. Nah, terus dari kartu telepon itu mulai ada pager namanya. Pager. Dan pager itu sebenarnya apa ya? Itu bisa nerima sih. Jadi yang punya pager itu cuma bisa baca pesan aja. Misalnya gue pengen ngajak Randy kumpul di Blok M Plaza jam 10 pagi gitu misalnya. Ya udah, gue nelfon ke operator, minta ditulisin itu ke Randy gitu. Jadi Mas operator tolong kirim ke nomor ini. Pesannya adalah Ren, kita ketemu jam 10 pagi di Blok M Plaza kayak gitu. Di Willy Wonder Space dan kayak gitu. Ya udah Mas tolong kirim 2 kali ya. Dulu tuh ada kirim 2 kali. Nggak kebaca yang pertama. Nah, kalau Randy udah baca, ya udah. Jadi itu sebenarnya sih dulu itu komunikasinya emang mungkin satu arah ya kalau di luar yang telepon umum tadi. Cuma poin plusnya adalah lo janji sekali itu udah pasti ditepatin.
Oh iya bener Kalau banget. sekarang kan kadang-kadang, ya, kalau zaman sekarang saking mudah komunikasi, kadang-kadang ya udah misalnya kita janji buat 5 hari lagi, itu sampai H-1 kadang-kadang belum jelas nih orang bakal datang apa enggak gitu. Kira lo harus konfirmasi lagi di menjelang hari H gitu. Ya, banyak Terus tuh yang gue temen kayak gitu. Salah satu yang gue kangenin tuh itu sebenarnya kayak ya udah lo janji saat ini buat minggu depan, tapi itu udah pasti jadi. Itu poin gue sih. Nah cuman lagi-lagi pas zaman gue sama Randy tuh ke SMP itu tahun 98 tuh kita kelas 3 SMP kan ya. 3 SMP. Jauh banget berarti kita ya. Nah di situ udah mulai deh tuh, udah ada handphone. Waktu itu Nokia yang paling gaya itu Nokia 5110. Yang kuat banget tuh. Yo itu game kayak semua orang punya ya. Oh iya, game Snake ular-ularan gitu. Oh iya, tahu. Ular tahu. Sama dan ya udah sih kalau pas udah ketemu handphone ya udah ya kayak sekarang gitu. Cuman gini, itnya sih yang berbeda dari sekarang budayanya itu tadi gitu. Perkara lo janji satu kali itu udah pasti jadi, udah pasti ketemu di tempat yang ditentuin gitu. Terus juga dulu kan biasanya kan masih suka main ke rumah gitu kayak hari Minggu pagi gitu, ya gue main ke rumah lo dong gitu dan segala macam. Ya udah gitu. Dan dulu masih sebenarnya gitu. Jadi lo sekarang kan udah jarang ya orang nelfon gitu pasti pakai handphone gitu ya. Telepon ke rumah, janjian, ya udah pihak langsung datang ke rumah udah pasti ada gitu. Itu satu. Yang kedua pas udah ada handphone. ngomong telepon rumah, kayak saking hafalnya telepon rumah, gue tuh masih ingat banget nomor telepon rumah teman gue yang sering gue datangin namanya Anis, 885-4959 gitu. Iya, aja deh kalau disebarin kan diteleponin rumah kalau tapi bang, dulu tuh gue tuh punya telepon rumah, cuma emang kayaknya pajangan doang. Cuma yang gue heran ada buku kuning yang isinya banyak banget nomor telepon tuh. Emang itu nyata ya? Apa cuma tempelan apa pajangan tulisan biasa sih? Itu nyata sih. Cuman gue sendiri itu belum pernah memanfaatkan si buku telepon itu, si buku kuning dulu istilahnya apaan ya? Tapi by the way itu tentang Yellow Pages itu ya. Yellow Pages. Oh Yellow Pages. Ternyata nama kita, alamat kita, nomor telepon kita tuh ada di situ kan. Nah itu jadi saking dari pendaftaran nomor telepon lo. Jadi gini, maksudnya lo bayangin sekarang ini kan orang mau nyuri data, mau segala macam gitu kan. Nah itu zaman dulu semua tuh ada di Yellow Pages. Jadi maksudnya zaman dulu tuh kita hidup tanpa kita memikirkan orang ini baik atau enggak gitu maksud gue. Kan nggak sih lo maksudnya kayak jadi sampai sesantai sepercaya itu sama orang. Negatif thinking apapun sama orang sampai nama kita, telepon kita di Yellow Pages orang bisa akses. Oke kayaknya baik aja gitu ya saat itu. Ya, tapi mungkin juga kayaknya manusia di saat itu kayak lebih polos dan lebih berniat baik juga kali ya nggak tahu ya. Belum kayak sekarang. Nah terus pas kayak gitu juga, kalau gue nih bang ya, kalau misalnya gue itu pas pulang sekolah, terutama pulang sekolah, gue tuh bener-bener nggak ada pikiran apa-apa, gue tuh langsung nyamperin ke rumah temen, pasti ngetok-ngetok, ngajak main. Dan yang paling brutal biasanya manggil nama bapaknya tuh bang. Tapi urusan nama bapak sih. Iya, dan yang keluar bapaknya nggak marah sih untungnya. Sama sih. Panggilan nama bapak sih tetap dilakukan. Cuman kalau gue kebetulan walaupun teman-teman gue sahabat-sahabat gue kayak gitu, cuman gue enggak, karena gue ngerasa gue ngelakuin itu gitu. Cuma tapi gue udah tahu pasti nih nama bapaknya siapa dan gue menikmati hal itu juga gitu. Pasti Randy ngelakuin juga sih. Tapi kita jarang nih Ji. Iya, sebenarnya. Kebetulan sama TJ itu temen TK, SD, semuanya kita bareng jadinya ya emang. Dan gue dulu setiap SD itu
SD SMP gitu, gue pasti balik ke rumah TJ karena dulu TJ beli ring basket sih. Oh iya. Beli ring basket, terus ring basketnya tuh pendek, gitu kita dang-dangin terus. Yo. Iya dari itu kita ada berbasket. Ya alhamdulillah. Yoi, jadi beli ring basket. Jadi tempat ngumpul ya. Ngumpul juga sih di gitu. Dan Nah, rumah sebenarnya dekat banget dari Yoi dia kita. ada di jalur pulang deh, ada di jalur pulang sekolah gitu, jadi bisa mampir banget. Dan dulu sebenarnya ceritanya sebenarnya cerita dari teman kami sih, teman gua dan Reddy. Dia emang kebiasaan banget manggil si temannya satu lagi, itu manggil nama bapaknya gitu. Udah dia saking kebiasaan manggil nama si teman gue itu bapaknya, pas nelpon ke rumahnya, ya udah dia ngomongnya lu ini ada gitu, ya udah bapaknya. pengen sakit ya itu jadi ya udah akhirnya dia panik tuh ke telepon setelah gitu maksudnya Ketakutan itu. kayak gitu. Iya ketakutan kalau kayak gitu mah. Maksudnya keceplosan juga gitu kan kayak aduh gitu ya udah ya gitu sih. Tensin Cuman sendiri. itu terjadi dan kami manggil bapak dilakukan sampai bahkan sampai SMA sih sebenarnya. Iya. Selain itu ya, kalau misalnya kita nggak bisa main ke rumah teman misalnya, kita tuh biasanya main di sekolah. Tapi dulu mainannya aneh-aneh. Gue dulu ada lomba mewarnai bang pakai spidol. Tapi itu depan sekolah. Pakai spidol diwarnain, yang nilai tuh abang-abangnya. Padahal belum tentu, ini pasti ada aja salahnya, nggak pernah bener. Pernah juga ada yang disewain gamebot. Kalau gua Sewain gamebot pakai tali tuh di. bener. Iya. Ntar udah habis ditarik sama abangnya. Dikasih agar-agar. Agarnya di coklat. Iya, Coklatnya di Itu gue nggak tahu tuh, gue nggak ada tuh kayak gitu. Cuman kayaknya itu yang ngebuat kita tekbal dari bakteri sih kayak. Yoi, itu udah parah. Jadi ya mungkin itu ngebentuk antibody kali sejak dini ya. Akhirnya kan nggak jelas tuh air apaan gitu. Cuman rasanya enak banget waktu itu. Gue kangen juga sih. Iya, tapi emang kangen juga sih gue di era-era itu kayak dulu ada apa tuh sih namanya yang apa tuh namanya tukang yang gamebot itu kan yang dipakai tali gitu kan. Yoi, dia Ya, gue juga ada tuh paling. juga kan telur dadar yang dibolak-balik. Yoi, telur dadar bolak-balik bulat itu. Telur dadar. Nah terus terus ya gue inget sih zaman itu tuh kayak gue sama TJ tuh kayak kita tuh punya tukang beca langganan gitu yang kalau misalnya pulang dia tuh kayak sekitar bawa 7-8 orang gitu satu beca, itu kocak. Buset, kuat aja abangnya ya. Iya. Dan gue adalah orang yang paling terakhir diantar. Coba ini dulu kita patungan 2000 tuh pertama nurunin TJ dan siapa karena itu lucu banget gitu lah. Ini sih Iya. Emang rumahnya dekat-dekat om? Rumahnya dekat-dekat emang? Gua sama TJ sebenarnya lumayan jauh, tapi antara gua sama TJ itu ada sekitar 7 rumah sahabat kita gitu lah ya. Jadi alah. anterin satu Geng ya, gitu. geng. Ya, dan sebenarnya kocaknya si salah satu abang beca langganan kami dulu sampai sekarang nih gue masih follow-followan Instagram ya. Udah punya. Bolot, yoi. Bang Bolot. Dan dia dulu juga ada abang ojek yang andalan juga. Yoi. Andalan. Bawa 7 orang tuh. Yoi. Kalau nggak paling total bertiga, kadang-kadang malah kami yang nyetirin motornya kan dulu kan kayak belum kita sewa-sewain mulu kan. Sewa-sewain. Itu jadi soalnya kepala aku ada di laptop gitu, jadi ya udah kami yang nyetirin motornya, ada yang dibonceng gitu. Itu ada sih, maksudnya salah satu hiburan juga. Gue sih ini dulu tuh di waktu zaman gua SD, lo kalau SD SMP gitu, dulu SMP SD itu mainnya apa dong? Zaman lo gitu, udah mulai main handphone, udah kayak gitu. Kalau SMP udah mulai, itu tuh nggak tahu kenapa tuh koleksi tema HP, gara-gara keluar Sony Ericsson yang baru bisa HP tema tuh dulu. Oh, berarti udah handphone ya? Udah kalau SMP. Gua sama TJ di SMP tuh setiap pulang sekolah tuh kita main, dulu ada Danpe, itu dari Kogan Magic Ball Danpe.
Itu apaan Ya, bang? ya, Gante. Kalau Dante mah kita SD kan? Iya SD kan SD SMP tadi. SD ya. Kalau SMP gua sama Tiji tuh agak sok tahu karena itu eranya Corny Biscuit masuk, habis itu ada skateboard, habis itu gua sama Tiji Skateboard. tuh agak sok tahu kita main skateboard yang kayak gitu. Gue sih nggak jago, nggak bisa, tapi ya karena scene-nya lagi kayak gitu pada saat itu, akhirnya kita kayak ikut-ikutan gitu. Dan kita SMP main baseball juga sih kan? Iya, SMP gue juga main baseball, Oh. terus udah mulai bermusik ya, J. Udah awal-awalnya tuh Udah mulai SMP. Iya, Walah. mulai musik, terus nggak tau deh, gue tuh senengnya ya kami dulu apa ya, mungkin gue sih ngerasa gue ada di tempat yang pas aja gitu, jadi selera musiknya asik, terus teman-temannya mainnya juga seru, yang kita baca bukunya juga asik gitu, jadi menurut sampai sekarang jadi ke bawah asik aja sih, iya nggak sih? Ji? Asik. Alhamdulillah sih gitu. Alhamdulillah gitu. Dan itu juga ya paling apa ya? Ya udah bandel itu apa ya? Bandel pulang telat pulang ke rumahnya telat gara-gara main bola gitu misalnya di sekolahan gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih paling gitu aja terus misalnya main ke rumahnya, misalnya gue main ke rumah Randy cuma nggak pulang-pulang gara-gara waktu itu main zaman ya dulu awalnya pas SD misalnya main Sega gitu ya, pas SMP udah main PS2 gitu. Heeh. Udah sih maksudnya kayak gitu kocak. Lah berarti bang, ada konsol Sega namanya ya? Ada. Enggak, gua kira pertama itu PS1. Enggak. Game pertama. Itu pasti banyak banget ya. Kabur itu Jangan pertama kali dulu konsol namanya